Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Kurnianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Definisi BLU, Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh urut pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah pada umum. Dasar hukum BLU, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, fleksibilitas BLU. Di bidang keuangan, pendapatan dapat langsung digunakan tanpa setor kas negara, belanja fleksibel dengan ambang batas, investasi dan utang jangka pendek, memberikan piutang usaha, surplus digunakan di tahun selanjutnya, optimalisasi aset dan idle cash dapat dibebaskan dari PBJ pemerintah, sistem remunerasi sendiri. Di bidang non-keuangan, BLU dapat merekrut pegawai PNS dan profesional non-PNS serta dapat mempunyai dewan pengawas. Asas-asas BLU. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian. Yang ketiga, Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Dan yang keempat, pejabat yang ditunjuk pengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didelegasikan kepadanya. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan keuntungan. Dan yang keenam, rencana dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari negara. Tarif layanan BLU berdasarkan yang pertama, kontinuitas pengembangan layanan, yang kedua, daya beli masyarakat, yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan, yang keempat, kompetensi yang sehat. Prinsip BLU: efektivitas, transparansi, efisiensi, kehati-hatian. Selanjutnya, akuntabilitas, independensi, kewajaran, serta pertanggungjawaban. Persyaratan usulan penetapan BLU. Yang pertama yaitu substantif. Menyelenggarakan pelayanan umum, menghasilkan pendapatan. Yang kedua teknis. Kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan, kinerja keuangan yang sehat. Yang ketiga, administratif, mampu menyajikan seluruh dokumen. Dokumen administrasi terdiri dari pernyataan kesanggupan kinerja, pelayanan keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen, standar pelayanan minim. Selanjutnya, penerimaan BLU. Yang pertama, berasal dari APBN, dalam bentuk rupiah murni yang akan disimpan dalam rekening pengeluaran. Berasal dari PMBP dalam bentuk jasa layanan, hasil investasi, hibah, hasil kerjasama, pendapatan layanan yang sah, yang kemudian akan disimpan dalam rekening operasional penerimaan. Yang berasal dari APBN, yaitu investasi pemerintah, pinjaman, dana yang belum jadi hak BLU akan dimasukkan dalam rekening dana kelolaan. Selanjutnya, perencanaan bisnis dan penganggaran. Setiap BLU wajib membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis yang sudah ditetapkan kementerian atau lembaga. Rencana strategis bisnis memuat kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja, analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat, prognosa laporan keuangan, perkiraan harga, dan anggaran. Rencana bisnis dan anggaran atau RBA memuat perkiraan maju sesuai dengan ketentuan.
RBA disusun dengan pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang tertentu. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA disertai usulan standar, pelayanan minimum, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. Kemudian akan diajukan kepada Menteri atau pimpinan untuk dibahas sebagai bagian RKAKL. BLU merupakan anggaran negara yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA yang definitif. RBA BLU merupakan bagian dari RKAKL atau RKA SKPD. DIPA dari BLU yaitu mencakup pendapatan dan belanja proyeksi arus kas serta kualitas jasa atau barang yang akan dihasilkan BLU disahkan oleh Menkeu, merupakan lampiran perjanjian kerja pimpinan BLU dengan kementerian, dasar penarikan dari APBN. Pengelolaan kas BLU Pasal 16 PP nomor 23 tahun 2005 yaitu merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pembayaran, melakukan pemungutan pendapatan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank, memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, mencari sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek. Dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Penarikan dana yang berasal dari APBN dilakukan dengan penerbitan SPM. Rekening bank dibuat oleh pimpinan BLU pada bank umum, dapat melakukan investasi jangka pendek dalam cash management. Peran piutang pada BLU yaitu dapat memberikan piutang terkait kegiatannya. Praktik bisnis yang sehat dapat dihapus secara berjenjang sesuai dengan kewenangan. Kewenangan penghapusan piutang diatur oleh Menteri Keuangan. Pengelolaan utang Pasal 18 PP nomor 23 tahun 2005 sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Perikatan peminjaman sesuai dengan jenjang kewenangan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Utang jangka pendek untuk belanja operasional sedangkan jangka panjang untuk belanja modal. Pembayaran utang merupakan tanggung jawab BLU. Pengelolaan barang dan jasa Pasal 20 PP nomor 23 tahun 2005 berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis dan sesuai dengan bisnis yang sehat. Kewenangan diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam PMK. Pengalihan inventaris Pasal 21 PP nomor 23 2005. 1. Dapat dialihkan ke pihak lain atau dihapuskan. 2. Dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan. 3. Hasil penjualan untuk masuk ke pendapatan BLU. 4. Pelaksanaannya dilaporkan pada Menteri, Pimpinan Lembaga atau Kepala SKPD terkait. Pengalihan aset tetap Pasal 22 PP nomor 23 tahun 2005. Tanah dan bangunan disertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan atau penghapusan harus atas persetujuan pejabat berwenang. Diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghasilan dari penjualan aset tetap masuk ke pendapatan BLU. Penggunaan aset tetap yang tidak berhubungan dengan tugas pokok BLU harus atas persetujuan pejabat berwenang. Pelaksanaannya dilaporkan pada Menteri atau Investasi Pasal 19 PP nomor 23 tahun 2005. A. Investasi jangka panjang harus atas persetujuan Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. B. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU. Akuntansi dan pelaporan PLU sesuai SAK, standar akuntansi spesifik dengan persetujuan Menteri Keuangan, laporan neraca, arus kas, catatan laporan keuangan dan kinerja, konsolidasi laporan unit usaha yang diselenggarakan, disampaikan pada Menteri atau pimpinan lembaga, tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban
kementerian atau lembaga, penggabungan laporan keuangan pada kementerian lembaga sesuai SAP, laporan di audit BPK akuntabilitas kinerja, pimpinan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU, ikhtisar dan laporan kinerja secara integrasi. Penyelesaian kerugian pada BLU, kerugian karena melanggar hukum diselesaikan berdasarkan ketentuan berlaku, melalui peradilan atau di luar peradilan, sama seperti pada umumnya. Surplus dan defisit pada BLU yaitu surplus anggaran digunakan untuk tahun anggaran berikutnya, surplus di setor kas negara atau daerah atas perintah Menteri Keuangan, defisit diajukan dalam tahun anggaran berikutnya. Lalu, pembinaan dan pengawasan PK BLU dapat dilakukan melalui pembinaan teknik dan keuangan, pembinaan teknis oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait, pembinaan keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dibentuklah Dewan Pengawas untuk mengetahui kinerja BLU. Pembentukan dewan hanya untuk BLU yang memenuhi realisasi omset minimum dilakukan untuk mengetahui kinerja BLU. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern. Pemeriksaan ekstern dilakukan BPK.